Semoga semuanya selalu sehat ya. Selamat berjumpa kembali di acara Weekend Lectures yang diselenggarakan oleh Program Studi Spesialis Ilmu Kesehatan Anak FK Undip. Perkenalkan, saya Dr. Ratna yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih pada ayah bunda yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Nah, pada pagi yang cerah ini, kita akan melanjutkan acara Weekend Lectures yang tidak terasa sudah memasuki seri keempat, dengan tema besar untuk seri keempat ini adalah permasalahan bayi baru lahir. Dengan sesi pertama hari ini, nantinya selama 60 menit ke depan, kita akan berdiskusi tentang gejala penyakit jantung pada bayi bersama dengan narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Nah, nanti ayah bunda sekalian yang punya pertanyaan selama jalannya acara bisa disampaikan di kolom komentar ya. Kita perkenalkan dahulu narasumber pagi ini yaitu Dr. Aninita Sutaji, spesialis anak konsultan. Beliau ini adalah dokter spesialis anak konsultan di bidang kardiologi atau jantung anak di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Sekarang mari kita undang beliau untuk ikut live bersama kita. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Dek Ratna. Apa kabar dokter? Kabar baik. Hari ini kita akan ini ya dok, berbincang-bincang lagi ya dok untuk melanjutkan weekend lectures pada sesi keempat ini. Seri keempat tentang topik hari ini adalah gejala penyakit jantung pada bayi. Apakah betul dokter? Iya benar, iya benar Dek. Oke. Mungkin ini bisa sebagai ajang dari ayah bunda yang khawatir kok misalnya ada sering pertanyaan kalau misalnya bayinya saat nangis biru atau mungkin ada bayinya yang kalau menetek keringetan atau seperti apa nanti mungkin bisa dijelaskan ya dokter. Oke, siap. Ya, baik. Monggo dokter, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Terima kasih Dek Ratna. Selamat pagi Ayah dan Bunda, Bapak Ibu, Mama, Papa semuanya, Mbak, Mas yang mungkin pada kesempatan hari ini bersedia meluangkan waktu untuk kita belajar sedikit ya tentang bagaimana gejala penyakit jantung yang muncul pada bayi, sehingga nanti tujuannya adalah kita dapat mengenali apakah anak-anak kita atau bayi-bayi yang kita sayangi itu ada suatu gejala yang mengarahkan ke penyakit jantung atau tidak. Nah, untuk itu perkenankan saya share screen ya. Dek Ratna bisa ya saya share screen ya. Mungkin ada beberapa gambar nanti yang ingin saya sampaikan supaya lebih jelas dipahami. Bisa dokter? Iya, saya share screen ya. Mana-mana. Sudah bisa terlihat atau belum? Terlihat jelas dokter. Sudah terlihat ya. Entah saya bikin annotate-nya biar cakep. Ya, baik. Maaf. Ya, oke. Pada pagi ini kita akan ngobrol sedikit gitu ya tentang gejala penyakit jantung pada bayi. Kalau kita membicarakan tentang penyakit jantung pada bayi, itu pada umumnya adalah penyakit jantung bawaan. Jadi penyakit-penyakit jantung yang gejala-gejalanya sudah muncul pada masa bayi baru lahir ya, yang sering kita menyebutnya neonatus itu, atau yang bayi lebih besar sedikit sampai berusia 1 tahun, itu pada umumnya adalah penyakit jantung bawaan. Itu yang harus kita pikirkan terlebih dahulu. Nah, apa sih penyakit jantung bawaan itu? Itu ya, mungkin Bapak Ibu semua sudah sering mendengarnya. Sekarang sudah lebih banyak ya pengetahuan ini disampaikan kepada Bapak Ibu semua ya. Penyakit jantung bawaan adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh karena terdapatnya kelainan jantung bawaan pada bayi atau anak. Ya. Tidak semua penyakit jantung bawaan itu nampak gejala dan tandanya pada saat bayi baru lahir. Itu yang sering sekali kadang-kadang membuat
terlewat begitu ya, terlewat masih dikiranya anaknya lahirnya dengan sehat, namun pada beberapa saat kemudian menunjukkan gejala-gejala yang membuat kita menduganya anak atau bayi tersebut sakit penyakit jantung bawaan. Jadi ya memang kadang-kadang tidak nampak ya, bukan hanya oleh orang tua tapi juga oleh tenaga kesehatan yang menolong persalinannya. Jadi bukan karena tidak tahu, tapi karena memang gejalanya mungkin tidak nampak pada saat itu. Ya, penyakit jantung bawaan yang sudah nampak dengan jelas gejala-gejalanya segera setelah lahir itu pada umumnya jenis yang cukup berat atau kompleks. Nah, klasifikasi secara umum mungkin juga sudah banyak mengenal ya, dibagi menjadi dua, yaitu penyakit jantung bawaan yang biru atau sianotik ya, dan penyakit jantung bawaan yang tidak biru atau sering disebut asianotik. Bukan sering disebut, istilah medisnya asianotik ya. Gejala pada penyakit jantung bawaan yang jenisnya biru atau sianosis yaitu nampak biru pada mulut dan ujung-ujung kuku. Nah, kadang-kadang dikeluhkan juga anak menjadi bertambah biru pada saat menangis. Ya, mulut ya, bukan pinggiran bibir tapi mulut. Itu pada mangap, pada saat mangap di dalam mulut itu kelihatan biru dan di ujung-ujung kukunya. Nanti kita lihat beberapa foto yang menunjukkan itu. Nah, beberapa penyakit jantung bawaan biru ini termasuk dalam golongan yang bergantung kepada terdapatnya ductus arteriosus atau PDA itu ya, mungkin yang sudah sering lebih dikenal adalah PDA ya. Jadi yang disebut sebagai penyakit jantung bawaan kritis yang bergantung kepada PDA. Ya, intinya bila PDA ini menutup sesuai dengan perjalanan alamiahnya yaitu di usia sampai 2 hari sampai 2 minggu, maka anak-anak dengan kelainan ini dapat segera mengalami perburukan. Ya, nanti ada beberapa macam penyakit jantung bawaan biru, saya rasa tidak yang bergantung pada ductus ya, nanti tidak banyak saya uraikan di sini, ini hanya menggambarkan atau menceritakan secara garis besar saja gejala-gejala yang dapat mudah dikenali oleh Bapak Ibu semua ya. Nah, ini beberapa contoh foto-foto ya anak-anak yang dengan anak atau bayi yang dengan penyakit jantung bawaan biru atau sianosis ya. Ini yang foto wajah yang ada di sebelah kanan. Ini sedang menangis ya, dilihat mulutnya ya, dia mangap itu kan ya, nangis, maka bibir dan mulut di dalamnya, lidah dan mulut mukosa oral ya, istilahnya mulut, permukaan mulut di dalamnya berwarna biru tua keungu-unguan ya. Nah, ini adalah kuku-kuku jarinya. Kuku-kuku jarinya juga nampak biru keungu-unguan. Bayi ini lebih kurang saat itu berusia 6 bulan, 7 bulan gitu ya. Jadi sudah nampak gede dan jari tabuhnya mungkin mulai terlihat ya. Namun ini di foto yang di sebelah kiri ini, anak yang duduk ini jari-jarinya nampak biru, namun belum nampak yang namanya jari tabuh. Ya, ini usia bayi yang lebih muda. Bayi yang lebih muda di bawah 6 bulan, warna biru tidak pada ujung-ujung kuku tidak selalu disertai dengan jari tabuh ya, karena jari tabuhnya belum nampak ya, jadi hanya warna kebiru-biruan pada ujung-ujung kuku. Nah, warna kebiruan pada ujung kuku dan mulut ini apakah hanya disebabkan oleh karena penyakit jantung bawaan biru saja? Tidak. Jadi ini ada hal-hal lain yang mungkin menyerupai dengan gejala dari penyakit jantung bawaan sianosis. Yang paling sering terjadi ya karena alamiah saja, misalnya anak kedinginan. Anak kedinginan kan bisa nampak ujung-ujung kukunya biru ya. Bayi yang kedinginan, bayi yang baru lahir, ujung-ujung kukunya pada umumnya masih biru. Namun setelah dilakukan pertolongan, bayinya dihangatkan, menjadi menangis keras ya, kemudian tempat tidurnya dikeringkan, diberi alas yang kering dan hangat, nanti berangsur-angsur warna kebiruan pada ujung-ujung kuku pada bayi yang sehat akan hilang.
Nah, namun pada beberapa bayi yang tetap saja ada warna birunya, itu yang harus kemudian ditelusuri lebih lanjut. Ya. Penyakit jantung bawaan biru memberikan gejala seperti ini, penyakit lain yang memberikan gambaran biru menyerupai penyakit jantung bawaan biru adalah antara lain penyakit pada paru-parunya atau saluran pernapasan. Ya. Jadi yang kelainan ini atau penyakit pada paru ini juga harus segera disingkirkan atau dipastikan ada atau tidaknya dengan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, ini beberapa posisi khas, posisi atau apa ya, style gitu ya, style anak yang khas pada umumnya sakit tetralogi ovalo ya. Jadi anak akan nyaman dengan posisi menekuk pada lutut, sendi lutut dan panggul, mices atau posisi berjongkok ya istilahnya ya. Jadi ini perhatikan ini di gambar-gambar yang terkenal ya di internet, ini banyak gambar tangan anak yang sedang mengalami serangan sianusis, dia akan secara naluriah atau alamiah itu akan menekuk sendiri kaki-kakinya. Demikian ini anak yang di tengah nih, dia mimik dot ini sambil nangis, dia mimik dot, pegang dotnya sendiri, posisinya dia berjongkok ya, meskipun itu tidur itu tidak dipegang, tidak apa, dia jongkok sendiri gitu ya. Itu adalah posisi yang nyaman untuk dia. Nah, yang di sebelah di layar sebelah kiri ya, namun di sebelah kanan kita semua ini adalah anak yang lebih besar. Anak tersebut juga tidur dengan posisi menekuk pada lutut dan panggulnya. Ya, itu adalah posisi khas yang sering dilakukan pada anak-anak yang sakit penyakit jantung bawaan biru, terutama yang tetralogi Fallot. Ya, itu nyaman untuk dia, ya, nyaman untuk mereka, nyaman untuk dia. Nah, sekarang penyakit jantung bawaan yang tidak biru, ya. Jadi yang saya ceritakan yang pertama kali ada yang biru, ya. Ini yang tidak biru atau istilah medisnya asianotik. Nah, kalau tidak biru ini ya anak tidak nampak biru, ya anaknya merah saja. Merah itu artinya kemerahan, nampak seperti bayi yang sehat gitu ya. Bayi-bayi yang tidak PJB tidak biru itu nampak seperti bayi yang sehat lainnya. Nah, penyakit jantung bawaan tidak biru ini ada beberapa macam klasifikasi, ya, klasifikasi atau penggolongan-penggolongan. Seringkali kan Bapak Ibu mengenalnya sebagai jantung bocor itu. Nah, ini kadang mengerikan ya istilah bocor itu, nanti dikira seperti ember bocor di mana isi airnya kemudian keluar kemana-mana itu ya. Tidak seperti itu ya Bapak ya Ibu semua ya. Penyakit jantung bawaan tidak biru ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang terdapat lubang pada sekat jantung, itu golongan yang pertama ya. Golongan yang kedua adalah yang terdapat penyempitan pada pembuluh darah besar yang keluar dari jantung. Ya. Yang ketiga adalah kelainan pada katup-katup jantung yang mengakibatkan penyakit jantung katup. Ya. Ketiga hal ini mengakibatkan penyakit jantung bawaan dengan gejala anak tidak nampak biru, anak atau bayi ya tidak nampak biru. Nah, semakin besar lubang, semakin berat atau sempit penyempitannya, juga semakin berat kelainan katupnya, akan mengakibatkan gejala-gejala yang lebih berat juga. Nah, kalau yang berat nanti istilahnya anak atau bayi dapat mengalami yang kita sebut sebagai payah jantung. Payah jantung itu pada prinsipnya karena ada kelainannya yang berat, maka jantung tidak mampu memompa darah untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita. Itu ya, prinsipnya adalah itu. Di tubuh kita ini satu-satunya organ yang memompa darah ke seluruh tubuh adalah jantung. Nah, tidak semua anak dengan penyakit jantung bawaan yang tidak biru maupun yang biru
dapat mengalami payah jantung. Ya, yang tidak besar lubangnya, yang penyempitannya hanya ringan saja, tidak akan mengalami payah jantung. Nah, sekarang apa sih tanda-tanda payah jantung pada bayi ya? Nah, ini ya memang harus dicoba dikenali ya, karena kalau tidak dikenali nanti bayi itu capek. Bayi yang mengalami payah jantung itu dia mengalami kelelahan begitu. Namun karena masih bayi kan tidak bisa mengeluh ya, beda dengan anak yang lebih besar atau lebih dewasa. Jadi kita sebagai orang tua atau mungkin yang merawat anaknya yang harus mengenali gejala-gejalanya. Nah, tanda-tanda payah jantung yang terutama muncul itu adalah tanda-tanda kelelahan. Ya, karena bayi itu aktivitas utamanya atau yang paling sering dilakukan oleh bayi itu kan ya minum ya, menyusu ya, atau menetek pada ibunya, maka nampak gejala kelelahan pada saat menyusu. Antara lain napasnya menggeh-menggeh itu kalau orang Jawa bilang, atau terengah-engah. Jadi bayi akan sering melepas dotnya atau susunya atau ibunya ya, asinya ibunya. Untuk apa? Untuk dia sejenak beristirahat, mengatur napasnya, nanti kemudian dia akan mulai menyusu lagi. Ya. Kemudian karena napasnya cepat, terengah-engah begitu, akan nampak kerja pernapasan yang meningkat. Ditandai dengan ada napas cuping hidung. Ya. Jadi hidungnya ini kembang kempis itu. Ya, kembang kempis. Kemudian otot-otot dada akan ada gerakan-gerakan. Jadi ada retraksi tarikan ke dalam atau cekungan-cekungan pada otot-otot dada. Ya, itu menunjukkan kerja pernapasan yang meningkat. Kemudian keringetan. Jadi seperti kita kalau olahraga itu kan terus keringetan kan ya. Napasnya cepat, agak terengah-engah, kemudian keringetan. Nah, sama bayi juga akan nampak berkeringat. Jadi di dahinya ini, di kepala, di dahinya ini pada saat menyusu dia keringetan gitu ya. Ya. Nah, dalam jangka panjang itu ya, itu yang jangka pendek-pendeknya pada saat aktivitasnya itu tadi. Nah, dalam jangka panjang akan memberikan dampak pada pertumbuhannya, ditandai dengan berat badannya yang naik tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan. Nah, bila Bapak Ibu rajin membawa anak nimbang ya ke posyandu atau ke puskesmas atau ke vaskes primer, maka akan nampak pola pertumbuhannya mungkin masih naik, namun kenaikan berat badannya tidak seperti yang diharapkan atau tidak seperti pola yang ada di grafik pertumbuhan. Ya, kalau ada kondisi seperti itu, maka pada anak yang sudah diduga ada sakit jantung atau anak yang belum diduga harus dipikirkan kemungkinan adanya penyakit ini, sehingga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Nah, ini ada beberapa penyakit lain yang bergejala mirip payah jantung, itu tadi yang saya sebutkan ya, antara lain penyakit paru, misalnya radang paru-paru, atau ada otot-otot pernapasan yang kurang sempurna, ada desakan pada rongga dada, misalnya ada perutnya kembung misalnya, atau ada massa di perut yang mendesak ke dinding dada, itu semua dapat memberikan gejala yang mirip dengan gejala payah jantung. Nah ini ya, ini foto anak yang payah jantung, yang ada gambaran tarikan atau cekungan-cekungan pada dinding dadanya. Ya, ini yang sebelah kiri yang dasarnya biru ini ya, yang anak baju biru ini ya. Di sela-sela iga otot-ototnya mencekung, kemudian di batas antara perut dan dada ini ya, ini tempat batas diafragma ini tampak mencekung ya. Ini yang adik yang pakai baju merah ini juga sama. Nah, ini menunjukkan kerja pernapasan yang meningkat ya, ditunjukkan dengan adanya tarikan pada dinding dada. Tarikan pada dinding dada itu menunjukkan ototnya itu kerja keras dulu, kayak kita kalau mau ngangkat ember yang penuh air itu, wah itu ototnya kan kerja keras. Nah ini sama. Ya. Nah
Kalau jangka panjang akan memberikan dampak terhadap pertumbuhannya ya. Anak yang penyakit jantung bawaan tidak biru seringkali terus kurus ya. Orang kita sering menyebutnya gizinya kurang atau justru gizinya buruk gitu ya. Biasanya anaknya kurus, cengeng. Cengengnya itu karena sensitif sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit nggak nyaman, mungkin karena dia sebetulnya lapar ya, badannya merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, mengapa kok bisa terjadi hambatan pertumbuhan? Karena pada penyakit jantung bawaan ini kebutuhannya meningkat, namun seringkali anak-anak tersebut tidak mampu makan dalam jumlah yang banyak ya, makannya harus sedikit-sedikit. Jadi kalau banyak perutnya penuh, anak malah merasa tidak nyaman. Ya, jadi masukan makanan untuk anak yang sakit jantung sangat penting, baik yang makro maupun mikro ya. Makro itu yang hidrat arang itu nasi, mie itu, roti itu ya, itu karbohidrat atau hidrat arang. Kemudian protein itu yang telur, ikan, daging gitu ya. Dan lemak itu minyak. Kemudian zat gizi mikro itu vitamin dan mineral ya. Nah, itu tadi hambatan pertumbuhan dan hambatan perkembangan ya. Hambatan pertumbuhan sudah saya uraikan tadi ya, bisa dibaca dalam slide ya. Nah, biasanya semakin berat penyakit jantungnya, maka hambatan pertumbuhannya semakin nyata gitu ya. Kemudian semakin anak kurang gizi gitu ya, dia akan semakin mudah sakit sehingga tambah lagi kurang gizinya. Ya, kemudian yang harus diperhatikan saluran pencernaannya, apakah sehat gitu. Jadi memang ada penyakit-penyakit pada saluran pencernaan yang membuat anak tidak dapat melakukan kerja pencernaan yang baik ya. Mencernanya kurang baik, menyerap makanannya kurang baik. Nah, kalau seperti itu ya masukkan makanannya, sari-sari makanannya tentu saja akan kurang. Nah, yang harus diingat adalah apakah penyakit jantung ini merupakan bagian dari suatu sindrom. Ya, jadi penyakit jantung bawaan itu ada yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu artinya nggak ada sindrom, nggak ada penyakit, nggak terkait dengan penyakit genetik atau kromosom yang memberikan suatu kelainan pada berbagai organ. Tapi bisa saja jantung ini merupakan bagian dari suatu sindrom. Nah, bila penyakit jantung ini merupakan bagian dari suatu sindrom, maka bisa saja hambatan pertumbuhan maupun perkembangannya ini bukan karena penyakit jantungnya, namun karena sindromnya. Contohnya ada pasien yang anak bayi yang dengan kelainan hanya atrial septal defect atau ASD yang kecil saja misalnya. Nah, tapi anaknya nggak tumbuh-tumbuh, jadi berat badannya kurang terus, kemudian panjang badannya juga kurang gitu ya. Nah, itu bukan karena PJB-nya, penyakit jantung bawaan ASD kecil tidak mengakibatkan hambatan pada pertumbuhan maupun perkembangannya. Jadi pada yang kondisi seperti itu, kita harus memikirkan jangan-jangan anak ini selain ada sakit jantungnya, juga ada sakit yang lainnya. Gitu ya. Nah, ini yang saya sering mengajak Bapak Ibu sekalian ya, artinya masyarakat yang bukan dokter, yang bukan tenaga kesehatan, tapi dari masyarakat awam untuk mengenali tanda-tanda sakit pada anaknya dan kemudian belajar bagaimana Bapak Ibu sendiri dapat ikut turut serta sebagai tim itu ya istilahnya bersama-sama menyehatkan anak-anak kita ya. Kalau yang urusan obat-obatan tata laksana itu semua itu medis. Namun ada hal-hal yang Bapak Ibu di masyarakat dapat melakukannya. Antara lain misalnya tadi pengetahuan tentang makan pada anak, menyusui sumber makanan yang sehat itu ya, kemudian pencegahan penyakit, mengajak anak bermain supaya lebih gembira. Itu semua dapat dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat sangat banyak berperan dalam hal ini ya.
Nah, pertanyaan-pertanyaan sering sekali muncul, misalnya bagaimana hal-hal tersebut bisa terjadi, apakah selalu terjadi hambatan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi, bagaimana mencegahnya, bagaimana menata laksananya. Nah, itu yang bisa kita bicarakan bersama dan mana yang kita bisa lakukan bersama, ya. Tidak di setting rumah sakit tetapi di masyarakat. Nah, hal-hal misalnya melakukan pemeriksaan pertumbuhan, ya, jadi diukur berat badan, diukur panjang badan, kemudian didiskusikan anak-anak tersebut dengan ibunya, ya, dengan orang tuanya, bagaimana memahami anak ini kok enggak naik-naik, ya, pertumbuhannya. Itu sesuatu yang dapat secara rutin dilakukan, dan dengan semakin dalam atau banyak mengetahui, masyarakat juga akan semakin pandai, gitu ya. Nah, terus ini kegiatan-kegiatan yang sudah secara rutin dilakukan, namun karena masa pandemi ini menjadi lebih sulit. Nah, oleh sebab itu kegiatan yang kita lakukan secara online begini diharapkan setidaknya dapat menyambung, gitu ya, diskusi-diskusi yang biasanya dilakukan bisa dengan jumpa darat, gitu ya. Nah, permasalahan-permasalahan yang dihadapi ini penting. Jadi kita melihat seorang anak itu bukan hanya penyakit jantungnya ada atau tidak, bukan itu saja. Namun anak yang dengan penyakit jantung ini terus bagaimana, ya, apa ya yang kita bisa lakukan untuk anak tersebut, bayi tersebut, ya, konteksnya dalam hal ini, supaya bisa sehat, gitu ya. Jadi kita tetap memandangnya bukan penyakit jantung, bukan begitu, tapi bayi dengan sakit jantung. Ya, banyak sekali pertanyaan dan banyak hal yang bisa didiskusikan. Oke. Nah, ini poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pengenalan dini, diagnosis yang tepat, dan tata laksana yang tepat itu adalah yang ingin kita capai sehingga bayi atau anak yang dengan sakit ini bisa hidup gembira, sehat, ya, seperti anak-anak lainnya, dan mudah-mudahan kelak bisa menjadi dewasa yang mandiri, sehat, ya, produktif. Gitu kan, Gitu. Bu Ratna, ya. Iya. Saya rasa ini yang sedikit untuk mengantar ke diskusi. Waktu saya serahkan kembali ke Dek Ratna. Silakan, Dek. Ya, terima kasih dokter. Ini ilmunya sangat bermanfaat sekali buat ayah bunda ya. Mungkin selama ini cuma dengarnya anaknya ada sakit jantung, yang mungkin ada satu poin penting yang sering diucapkan para ayah bunda itu jantung bocor ya dok. Bahwa istilahnya bukan jantung bocor tapi ada lubang pada seka jantung ya dok untuk istilahnya gitu. Ya, Hmm. ya, boleh saja sih para bapak ibu ini saat untuk kemudahan, ya, untuk memudahkan menyampaikan jantung bocor itu. Tapi pada beberapa orang itu membuat sangat takut itu karena pikirannya kayak ember bocor itu, Ya, Dek. Jadi kalau ember bocor itu kan air keluar dari kemana-mana. ember kemana-mana, ya. Okay. Nah, kalau jantung bocor nanti dikiranya darah keluar dari jantung kemana-mana itu. Padahal sebenarnya kan tidak, ya, Ya. alirannya masih tetap di dalam jantung, cuma alirannya saja yang tidak seperti biasanya. Ya. Itu kan, ya? Iya Ya. dokter. Ini kebetulan sudah banyak pertanyaan dokter dari para peserta IG Live kita pada pagi ini. Salah satunya ini yang pertama ada kan tadi disebutkan dokter bahwa untuk PJB itu terbagi menjadi dua, yang biru dan tidak biru. Sedangkan kalau yang tidak biru tadi disebutkan misalnya lubangnya kecil suka tidak bergejala. Nah mungkin ini yang suka menjadi pertanyaan para ayah bunda kalau misalnya anaknya lahir tampak sehat. Bagaimana sih taunya tuh deteksi dini bahwa anaknya ada PJB atau tidak tuh bagaimana gitu dokter? Ya. Kalau untuk mendeteksi dini, ya, kalau mendeteksi dini sebetulnya ada uji tapis itu, ya, uji tapis yang tujuannya adalah untuk mendeteksi dini. Uji tapis dengan menggunakan alat yang namanya pulse oximetry. Pulse oximetry itu kalau di ini kan apa ya, Dek, ya, di bahasakan Mungkin awam, jadi pengukur kadar oksigen gitu dok. ya, pengukur kadar oksigen di
ujung-ujung jari ya. Jadi kadar oksigen itu bisa diketahui dengan di ujung-ujung jari. Nah, tujuan pemeriksaan yang itu adalah mendeteksi terdapatnya penyakit jantung bawaan yang kritis atau yang berat pada bayi. Nah, namun untuk penyakit-penyakit jantung bawaan yang tidak biru tidak bisa terdeteksi dengan pulse oximetry ini, karena pulse oximetry screening ini kan mendeteksi dari penurunan saturasi oksigen ya, penurunan kadar oksigen di ujung-ujung jari. Jadi normalnya kan 100%, 98% itu ya, di atas 95% pada bayi baru lahir normal. Namun kalau lebih rendah dari itu, kemungkinan ada penyakit jantung bawaan yang biru atau masih mungkin juga penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, karena ini namanya uji tapis. Ya, uji tapis itu semua bayi baru lahir diperiksa, itulah idealnya. Justru tujuannya adalah untuk bayi-bayi yang diduga sehat. Ya, tapi uji tapis dengan alat oximetry ini bukan untuk mencari yang tadi Bu, ASD kecil, misalnya VSD kecil, PDA kecil nggak akan terdeteksi, itu kan merah, tidak biru, jadi saturasinya akan tetap normal, ya. Dan itu bukan penyakit jantung kritis, itu. ASD kecil, VSD kecil, PDA kan bukan penyakit jantung kritis. Nah ini kita ngomong begini nanti banyak yang nggak paham. ASD adalah defect septum atrium ya, jadi terdapatnya lubang pada sekat serambi. Kemudian VSD atau ventricle septal defect itu terdapatnya lubang pada sekat bilik. Kalau PDA, patent ductus arteriosus, itu terdapatnya pembuluh darah yang masih tetap membuka sehingga terhubung antara pembuluh nadi besar aorta ya dengan pembuluh nadi yang ke paru-paru. Dan itu semua ketika jenis kelainan yang saya sebutkan ini tidak bergejala biru. Maka bila dilakukan uji menggunakan oximetry, maka tidak nampak kelainan karena kadarnya seperti bayi yang normal. Itu mungkin menjawab pertanyaan nggak, Dek? Yang mungkin yang kalau masih bingung yang berarti untuk yang istilahnya yang PJB yang tidak biru memang harus kita lihatnya tanda-tanda yang mungkin di gagal tumbuhnya ya Dok, yang lebih diamati ya Dok. Iya, dan kalau dokter ya harus pada saat anak kontrol untuk suntik imunisasi misalnya atau timbang badan ya didengarkan, diauskultasi, didengarkan jantungnya, karena bising jantung yang pada saat lahir tidak terdengar bisa terdengar pada masa-masa tersebut. Jadi yang penyakit jantung bawaan asianotik yang dengan pirau itu pada saat lahir sering kali atau hampir selalu belum terdengar bising jantung ya. Namanya bising jantung itu adalah bagaimana menjelaskannya ya. Jadi ada suara desiran aliran darah yang terdengar dengan cukup keras sehingga bisa tertangkap oleh pemeriksaan menggunakan stetoskop. Yang pada bayi-bayi normal suara desiran itu tidak terdengar. Maka bila terdengar bunyi desiran pembuluh aliran darah di jantung yang bisa tertangkap dengan stetoskop yang kita sebut sebagai bising jantung, itu dokter atau tenaga kesehatan yang lain akan menduga terdapatnya penyakit jantung. Kalau pada bayi ya mikirnya penyakit jantung bawaan. Ya, nah pada yang dengan lubang pada sekat-sekat serambi maupun bilik serta ductus arteriosus tersebut, segera setelah lahir masih belum terdengar bunyi bisingnya gitu. Nah ini yang kadang-kadang orang tua ya mungkin kecewa gelo itu kalau bahasa Jawanya dulu katanya kok sehat, tapi kok ternyata setelah 2 bulan 3 bulan dikatakan ada sakit jantungnya karena terdengar bising jantung gitu. Ya itu yang memang ya memang demikian, belum terdeteksi pada saat baru lahir. Baru lahir. Ya.
Baik. Ini sekalian menyambung tadi dokter untuk, hubungannya dengan anak, mungkin harus saat pemeriksaan imunisasi diperiksa lebih menyeluruh oleh, dokter yang memeriksa. Mungkin sekalian menghubungkan dengan anak-anak dengan kelainan jantung ini ada pengaruhnya nggak sih dokter ke imunisasinya? Apakah ada yang tidak boleh atau ada harus ditunda dulu atau bagaimana dokter? Oh ya, ya. Jadi kalau orang Bapak Ibu membawa anak ke imunisasi, eh, mohon minta diperiksa gitu ya, Bapak Ibu ya. Misalnya datang langsung disiapkan untuk imunisasi saja, mohon minta diperiksa. Setidaknya bisa mendengarkan apakah ada auskultasinya, ada apa tadi, bising jantungnya atau Kesiran tadi tidak gitu ya. ya. Misalnya belum diketahui ada penyakit jantung bawaannya kan. Kalau belum tahu itu kan malah nggak kepikiran kan, mau diimunisasi boleh apa enggak kan, nggak kepikiran tadi kalau belum tahu diimunisasi gitu aja Iya. kan. Nah, yang kepikiran itu kan kalau sudah tahu ada penyakit jantung bawaannya. Nah, kalau sudah tahu ya imunisasi ya tetap harus pada anak-anak, karena tujuan imunisasi kan memberikan imunitas ya, memicu atau memacu atau apa istilahnya sing bener, jangan-jangan saya keliru istilahnya. Jadi memicu kekebalan tubuh si bayi. Bayi itu kan masih Rentan. belum ada kekebalan tubuh lah, katakanlah masih nol itu kan ya, karena belum pernah sakit, bayi ibunya sehat. Nah, terus lahir ketemu sama lingkungan yang macam-macam, penyakit kan dia bisa tertular penyakit. Nah, imunisasi itu kan tujuannya kan memberikan merangsang kekebalannya dengan memberikan zat-zat yang seperti penyakit di luar namun lebih lemah sehingga terpicu membentuk kekebalan tubuh. Jadi pada anak sakit penyakit jantung bawaan pun mesti dilakukan imunisasi. Justru mereka, anak-anak atau bayi-bayi anak dengan penyakit jantung ini sangat membutuhkan imunisasi untuk itu sekolah untuk zat kebal yang di anaknya. Jadi diajarin sokosidik itu. Kayak kalau kita belajar mencapai keterampilan tertentu kan kita belajar sedikit demi sedikit latihan. Yeah. Nah, imunisasi kan seperti itu. Nah, namun harus hati-hati gitu. Misalnya pada penyakit jantung bawaan yang biru, anak bayi kalau disuntik itu kan mesti nangis kan ya, karena sakit, karena takut ya. Pada bayi yang lebih besar kan sudah tahu jadi takut. Nah, biru, anak yang PJB biru menangis keras bisa memicu anak tambah biru atau bayi tambah biru gitu kan ya. Jadi harus hati-hati pada saat memberikan suntikan. Orang tuanya harus disiapkan, hati-hati ini sebentar lagi biru, nanti yang digendong gitu ya, segera ditenangkan anaknya. Tuh. Kemudian pada beberapa penyakit jantung bawaan itu juga disertai dengan sindrom atau penyakit yang membuat imunitasnya memang rendah. Sehingga pada anak-anak yang seperti ini hati-hati pemberian vaksin yang hidup. Ya, jadi ada penyakit jantung bawaan yang dia merupakan bagian dari sindrom sehingga imunitasnya rendah. Itu, ya. Cukup jelas dokter. Untuk yang imunisasi berarti tidak ada pantangan atau malah justru harus imunisasi nggak dok? Karena ada pertanyaan takutnya kalau PJB itu malah nggak boleh diimunisasi, berarti itu salah nggak dokter? Ya kan nggak ada salah benar ya. Oke, tetap ya, ya tapi pertanyaannya saya ini dok. Ya pertimbangan, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Nah itu yang harus dipikirkan gitu. Ya, tapi bahwa imunisasi itu sangat diperlukan untuk anak-anak dengan penyakit jantung bawaan itu iya itu. Karena anak-anak penyakit jantung bawaan misalnya dia mengalami imunitas yang rendah karena status nutrisinya rendah, kemudian dengan penyakit sindrom lain yang imunitasnya rendah, kan justru mereka ini yang sangat membutuhkan zat kebal tersebut. Ya, toh? Iya dokter.
Ya. Sekalian menyambung tadi kalau yang PJB yang jenisnya yang biru itu kan bisa resiko kalau misalnya dia menangis akan tambah biru, Dokter. Nah, mungkin ini ada juga pertanyaan dari peserta dari IG Live kita. Ada tata laksana yang bisa dilakukan oleh orang tua saat misalnya anaknya dengan jenis sudah memiliki kelainan jantung jenis yang PJB biru itu, kalau saat ada serangan biru itu harus bagaimana gitu, Dokter? Oh ya, oke. Ya ini sekalian saya share screen ya. Kayaknya kemarin saya menyiapkan gambar untuk itu. Bentar ya. Boleh ya, Dek Ratna ya, saya share screen. Iya, Dokter. Itu ya, posisi yang ya benar ini kan ya. Bentar. Posisi yang, nah ini ya. Ini model ya, tentu saja anak-anak ini anak model saja. Yang dilihat bukan anaknya tapi itu posisinya ya. Jadi pada bayi-bayi yang dengan penyakit jantung bawaan biru, bila menangis dia akan semakin nampak biru. Sebetulnya biru itu hanya kayak alarm itu, jadi kayak kalau itu lonceng itu bunyi lonceng. Nah kalau kebakarannya tambah gede, loncengnya tambah kenceng gitu. Nah biru itu seperti alarm itu. Jadi semakin biru, hati-hati itu tambah gawat gitu ya. Nah anak yang menangis kemudian mengalami tambah biru gitu, nah itu yang bisa memicu yang namanya serangan sianotik ya. Anaknya menjadi sangat kekurangan oksigen sehingga napasnya menjadi cepat, terengah-engah gitu ya. Kemudian pada yang berat bisa pingsan atau kejang. Kalau pada bayi demikian. Nah, caranya gimana? Caranya ya tenangkan anak. Anak yang nangis itu kan ingin digendong, ingin dipeluk. Itu kan ya ditenangkan. Yang ngomong tenang, orang tuanya tenang, kitanya tenang, anaknya digendong supaya tenang. Nah, namun perlu posisi tertentu, need chest position, berjongkok kan. Tadi yang Gambar saya yang tadi. sampaikan posisi berjongkok adalah posisi yang nyaman untuk anak-anak dengan penyakit jantung bawaan biru. Jadi gendongnya ya kayak yang digambar itu. Sambil dipeluk, posisi kakinya diposisikan berjongkok gitu ya, tapi bukan yang dipaksa-paksa nices itu ya. Nah, ada yang misalnya anaknya sudah lemes gitu ya, dibaringkan juga bisa. Kalau dengan dibaringkan kan kita lebih aman mungkin ya, tidak takut jatuh ya. Dibaringkan, ditaruh di tempat tidur, kemudian diposisikan kakinya seperti itu. Tapi loose ya, bukan yang maksa itu ya, karena ingat itu perut dan dadanya juga nggak boleh ketekan kan, karena kan anak masih meningkatkan kerja napasnya kan. Untuk bernapas cepat dan dalam itu kan anak ada kerja napas yang meningkat, maka perut dan dada juga harus bekerja dengan bebas. Jadi posisi tersebut tidak menekan dengan keras perut dan dadanya. Ya. Itu ya, ini gambarnya kelihatan kan ya kalau di Instagram ya, Kelihatan, terlihat Dokter. kok. Ya. Iya, Dokter. Ya. Ya. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi, Dokter, dari peserta IG Live kita. Tadi disebutkan kalau pada anak-anak dengan penyakit jantung bawaan ini sering ada gangguan di pertumbuhannya gitu, Dokter. Sering misalnya anaknya berat badan tidak naik, kemudian saat menyusu suka terputus-putus, kemudian yang dipertanyakan ini bagaimana cara mengatur diet atau adakah tips-tipsnya agar bisa mengejar ketinggalan dari berat badannya itu, Dokter? Ini sebetulnya bukan pada eventnya ya. Ini nanti mungkin kita ada satu event yang membicarakan kiat gitu ya, atau bagaimana tata laksana yang pada anak dengan penyakit jantung bawaan ya. Namun secara umum yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua adalah bahwa anak yang dengan penyakit jantung bawaan khususnya yang tidak biru ya, yang dengan lubang dengan pirau itu adalah yang paling sering atau paling cepat mengalami hambatan pertumbuhan. Ya, mengapa? Karena kebutuhan energi mereka lebih tinggi daripada anak-anak normal.
terutama pada saat aktivitas. Jadi kalau pada saat tidur dan ini penelitian-penelitian tidak menyebutkan demikian, tapi pada saat aktivitas. Nah, kan sering tuh ya Bapak Ibu datang, oh anak saya sehat kok, aktif kok, itu main seperti anak-anak yang lainnya gitu. Ya itu anak seperti anak dengan sakit jantung seperti itu yang sehat gitu ya. Jadi nah karena mereka aktif bermain seperti anak-anak yang lainnya, kebutuhannya meningkat, lebih meningkat daripada anak yang lainnya. Jadi porsi makanan yang perlu yang dikonsumsi, yang dimakan itu dibutuhkan lebih banyak. Nah, kalau anak yang yang mudah makan, yang sudah gede gitu, pilihkan makanan yang bikin Bapak Ibu gemuk, dah itu bikin anak gemuk juga. Gitu. Jangan dipilihkan anak yang bikin kita langsing. Kalau makanan bikin kita langsing, nanti anak semakin langsing. Jadi pilih makanan yang bikin kita gemuk, ya misalnya yang banyak lemak, gitu ya nasi goreng. Pada anak ya, kalau pada bayi kan masih minum susu, ya ini perlu berkonsultasi karena susu-susu tertentu itu memang hanya diberikan pada kondisi khusus. Nah, formula yang bisa dibuat sendiri oleh Bapak Ibu gitu ya untuk meningkatkan kandungan kalori itu kan ya, yang dibutuhkan untuk energi itu kan terutama kalori. Kalori itu bisa diperoleh dari, nah ini nanti saya salah ya, nanti kapan eventnya kita diskusikan oleh ahli gizi, tapi ini pengetahuan yang secara awam saja ya. Makronutriennya ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, itu perlu dicarikan yang dalam jumlah sedikit, namun bisa memberikan sejumlah zat gizi yang sama dengan susu yang lainnya. Yaitu Bapak Ibu kalau mau bisa membuat sendiri itu susu yang biasa diminum oleh anaknya, ditambahkan dengan gula dan minyak dengan porsi tertentu gitu ya, bisa membuat yang namanya formula 100, formula 75 gitu. Nah, pada anak yang masih minum ASI menyusui, ya diteruskan saja pemberian ASInya. Tidak masalah, tapi anak akan cepat haus, nah dimimik lagi gitu. Haus lagi, dimimik lagi gitu ya. Nah, kalau ingin konsultasi lebih lanjut memang ada hambatan ya harus konsultasi. Memang itu sudah enggak normal, bukan enggak bisa sama aja sama anak yang lainnya, enggak bisa. Itu harus dibicarakan. Konsultasi itu intinya membicarakan baiknya bagaimana. Ya. Ya. Ya, okay. Nanti untuk masalah formula 100 atau ini nanti bisa dikonsultasikan ke yang tenaga kesehatan terdekat ya dok? Puskesmas itu juga bisa nih dok? Di puskesmas harusnya bisa. Di puskesmas kan ada dokter, ada ahli gizinya ya. Di posyandu kan juga ada tenaga kesehatannya. Nah, misalnya tidak bisa disampaikan di situ, permasalahan tersebut akan dibawa oleh tenaga yang dari posyandu atau di mana tadi puskesmas misalnya ke yang lebih ahli yang bisa menata laksana itu gitu. Jadi bukannya raiso di puskesmas, raiso nang posyandu, bukan begitu. Nanti permasalahannya akan dideteksi, akan diketahui toh. Nah, itu akan dibawa itu akan mungkin bayinya dirujuk itu toh. Mungkin bayinya tidak dirujuk tapi diajak oleh bidannya datang ke dokternya puskesmas, dokter ini ada masalah seperti ini. Terus misalnya, wah ini lebih lanjut akan dilakukan rujukan-rujukan. Itu ya memang seperti itu gitu. Ya, jadi konsultasi itu diskusi, membicarakan, itu namanya konsultasi, mendiskusikan kesehatan anak. Ya, okay. Ya. Baik. Selanjutnya dokter ada pertanyaan lagi. Ini kalau pada anak-anak dengan penyakit jantung bawaan ini ada batasan untuk aktivitasnya atau tidak nih dokter? Apakah orang tuanya harus membatasi atau bagaimana dokter? Penyakit jantung bawaan yang apa? Di sini tidak disebutkan sih dokter. Mungkin Tidak ada disebutkan. bedanya untuk asianotik atau cyanotik, mungkin ada bedanya atau tidak nih dokter untuk batasan aktivitasnya? Ya, ini aktivitas pada anak itu adalah aktivitas, ini kita ngomong bayi ya, yang bayi dulu ya. Aktivitas utama pada bayi itu kan minum
makan ya, memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu kan ya. Bayi itu aktivitasnya menyusu, itu aktivitas yang berani yang seringkali orang tua atau Bapak Ibu Mbak Bapak semua ya, masyarakat masih belum menganggap itu suatu aktivitas. Itu adalah aktivitas utama pada bayi. Apa kita membatasinya? Kan tidak. Ya toh? Jadi aktivitas utamanya adalah untuk menyusu, untuk minum pada bayi, ya dilakukan saja sesuai dengan kemampuan bayi. Ada yang bayi yang mampu tuh asik sekali menyusu ya sampai setengah jam, gitu, sampai 1 jam misalnya. Ya biarkan itu. Nah, namun ada bayi yang baru 5 menit saja dia sudah capek. Kemudian menghentikan minumnya, istirahat sebentar, nanti minum lagi. Nah, yang seperti ini yang kemudian harus konsultasi itu yang harus dibicarakan dengan ahlinya, bagaimana caranya supaya bayi-bayi yang seperti ini yang nggak mampu beraktivitas minum seperti bayi lainnya tetap mendapatkan zat gizi seperti sejumlah yang diperlukan gitu. Kalau anak harusnya minum misalnya ya, anak seharusnya menyusu 15 menit supaya bisa masuk 50 ml misalnya. Nah, namun si bayi hanya bisa mampu menyusu 5 menit leren, 5 menit leren. Total dalam 15 menit itu dia nggak akan mampu menghabiskan yang 50 ml ini. Kan jadinya kurang. Nah, kurang yang terus-terusan mengakibatkan hambatan pertumbuhan. Nah, semakin besar anak, aktivitasnya kan semakin macam-macam. Contohnya, umur 3 bulan, aktivitas anak nggak hanya menyusu lagi, nggak hanya menyusu maem, mimi, pipis, buang air besar, nggak hanya itu kan, anak mulai mau tengkurap nih. Anak mau tengkurap, nanti sebesar pengen tengkurap, pengen ngangkat-ngangkat kepalanya, tuh orang Jawa bilang tengel-tengel. Itu aktivitas itu. Apa kita mau membatasi? Kan tidak. Tidak. Oke. Namun secara alamiah, anak akan capek. Akan capek itu dia baru miring-miring sebentar, dia capek, jadi nggak jadi, terus lemes itu maksudnya bubuan lagi, nggak jadi ngangkat kepalanya. Jadi secara alamiah anak akan capek dan kemudian akan beristirahat. Tambah gede lagi anak mulai duduk misalnya, dia mau duduk itu energi yang gede tuh anak yang tadinya baru bisa baring terus mau berangkat duduk tuh. Coba Dek Ratna biasa sit up enggak? Sit up itu ngangkat badan kita dari tidur ke duduk, itu otot perut kan balah kerjanya kan susah kemeringet itu ya. Nah, anak yang bayi baru lahir melatih ototnya seperti itu suatu aktivitas yang melelahkan juga ya, Dok? Berat ya, melelahkan. Nah, dia akan capek kan, dia akan istirahat. Nah, maka anak dengan penyakit jantung bawaan itu kadang-kadang perkembangannya lebih lambat daripada anak yang normal. Mengapa? Yaitu tadi, dia capek, jadi belum bisa. Nah, tambah gede lagi, sekarang kita ngomong anak yang udah bisa jalan. Anak bisa jalan kan, anak yang mulai bisa jalan itu senang sekali dia jalan ke sana kemari, ya kan, lari-lari, nanti berhenti lari, jalan rembet, nggak mau istirahat. Nah, apakah kita jangan jalan gitu? Kan enggak. Kita kan senang kan kalau anak jalan. Lah tadi anak yang duduk masa nggak boleh duduk. Nah, sekarang anak bisa jalan, yuk biar jalan, toh itu kan dia mencapai tahap pertumbuhan jalan, perkembangan berjalan. Nah, nanti kalau dia capek, dia akan istirahat. Nah, prinsipnya seperti itu harus dipahami dulu. Ya, jadi anak yang beraktivitas, anak yang sakit jantung akan lebih cepat mengalami kelelahan daripada anak yang tidak sakit jantung. Nah, secara alamiah kalau lelah dia akan beristirahat. Nah, yang tidak boleh adalah bila anak akan istirahat tidak boleh oleh orang tuanya. Itu yang nggak boleh. Jadi misalnya anak ada PR, dia udah ngerjakan nggak bisa-bisa, capek, udah mau istirahat karena PR-nya belum selesai, nggak boleh istirahat sama orang tuanya atau gurunya.
Nah, ini yang nggak boleh. Apakah itu membatasi aktivitas anak? Tidak, tapi membiarkan anak beristirahat pada saat memerlukan istirahat. Anak yang sakit jantung ikut olahraga misalnya, di sekolahan ada olahraga senam pagi bersama-sama. Anaknya ingin ikut senam, tapi baru gerak sebentar dia capek, ingin istirahat, duduk aja dia. Terus karena ini kegiatan di sekolah rame-rame, masa nggak boleh istirahat. Nah, hal seperti ini yang tidak boleh. Tapi apakah dia boleh ikut senam? Boleh. Boleh. Tapi kalau dia capek, dia harus istirahat. Ya. Nah, yang memang harus dibatasi aktivitasnya itu adalah anak yang dengan penyakit jantung bawaan yang berat, ya misalnya penyakit jantung bawaan yang dengan lubang besar dan ada gagal jantung. Nah, kalau ada gagal jantung memang harus dibatasi aktivitasnya. Nah, biasanya yang seperti ini adalah pada anak yang udah agak gede nih, yang masuk remaja itu anak umur 10 tahun, 11 tahun. Dia sebetulnya capek, tapi malu, bilang capek. Jadi dia memaksa diri mengikuti aktivitas. Nah, kalau yang seperti ini memang dapat membahayakan. Jadi anak harus diberi pengertian, lingkungan gurunya juga harus diberikan pengertian. Terutama anak yang defek berat belum dikoreksi, ya, anak yang dengan hipertensi pulmonal. Ya, olahraga yang diikuti juga sebaiknya, atau mungkin lebih keras dikit kita ngomong wajib ya, bukan olahraga yang sifatnya kompetitif. Jadi olahraga yang sifatnya rekreasi saja. Artinya anak atau tidak didorong untuk mengejar suatu prestasi. Ini kita ngomong bayi kok jadi sampai ke anak Karena itu ya ya. dok, gitu. Karena pertanyaannya Ya, macam-macam ya dokter. ya, Mungkin ya, ini pertanyaan terakhir dokter. Berarti ya. ada bertanya nih, antara PJB yang biru dan tidak biru tuh ada nggak sih yang lebih bahaya yang salah satunya atau dua-duanya sebetulnya sama bahayanya dokter? Ah, ah, apa ya? Gimana maksudnya bahaya, yang dimaksudkan bahaya gimana ini? Mungkin bahaya kalau bayi mungkin yang mengancam nyawa mungkin seperti itu gitu dokter pertanyaannya. Gitu ya. Oke ya, pada prinsipnya berat semakin berat tuh gini. Misalnya yang lubangnya semakin besar. Semakin besar itu yang gede lubangnya itu lebih berat daripada yang kecil lubangnya itu. Bukan semakin besar, nanti kalau semakin besar itu bukan, maksud saya bukan tambah gede, itu bukan ya, tapi anak yang lubangnya besar itu gejala-gejalanya dan tandanya akan lebih berat daripada anak yang lubangnya kecil. Anak yang penyempitannya berat juga semakin yang lebih berat atau yang berat penyempitannya akan memberikan gejala dan tanda yang lebih berat daripada anak yang ringan. Nah, penyakit jantung bawaan yang kompleks, yang biru, penyakit jantung bawaan biru itu selalu kompleks. Tidak hanya ada satu lubang tok, itu enggak, tapi pasti dia kombinasi dari berbagai macam defek. Ada lubang dan ada penyempitan. Nah, kalau pada anak yang biru semakin biru itu saturasi atau kadar oksigennya tadi semakin rendah, maka itu menunjukkan penyakit jantung bawaan yang lebih berat. Ya, jadi jangan dianggap balapan deh, jangan dianggap menang berat mana, lebih mana enggak deh. Pokoknya kalau Sama anaknya udah sakit resikonya ya jantung, dok. iya. Nanti berat-beratan, nanti kalau ini berat-beratan, berat ini kok, berat itu kok. Saya rasa jangan dianggap begitu, tapi sama. Ya resiko Dampaknya ke anak masing-masing. sama. Iya. 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 Ya. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Topik yang sangat menarik, sampai tahu-tahu tidak terasa sudah 60 menit dokter. Ini masih ada pertanyaan Oke. yang belum terjawab. Mungkin nanti kapan-kapan bisa diadakan sesi lagi gitu dokter. Ya, Oke. ditampung saja usulannya, mau sesinya apa judulnya, Oke. silakan. Oke. Kita bisa buka sesi lagi. Ya, Ya. terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasi dari ayah bunda sekalian. Semoga banyak mendapatkan manfaat dari diskusi kita pagi ini. Sekian sesi Weekend Lectures pada hari ini. Sampai jumpa di Weekend Lectures berikutnya dengan tentunya topik yang tidak kalah menarik dari yang saat ini. Jangan lupa untuk memfollow juga akun Instagram di @kesehatananak.fkundip untuk tahu jadwal Weekend Lectures berikutnya. Izin saya tutup ya dokter. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.